Halo Auto Lovers. Kekuatan Habib Rizik dalam mempengaruhi massa memang tak dapat dipungkiri lagi. Dengan banyaknya pasukan yang kini ia miliki, sudah cukup membuktikan bahwa Habib Rizik memang memiliki power yang sangat kuat di Indonesia. Saat momen penjemputannya saja, ada setidaknya 13.621 orang yang rela berdesakan, berpanas-panasan hingga mengabaikan kesehatan mereka di tengah pandemi, hanya untuk bertemu sosok kelahiran 24 Agustus 1965 ini. Kendati meski Habib memiliki basic yang kuat, namun pendiri dan pembina Front Pembela Islam FPI ini juga mendapatkan banyak cibiran dari masyarakat. Tak jarang mereka abai dengan apa yang dilakukan Habib karena metode dakwanya dianggap terlalu strict dan tidak bisa dipukul rata di masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan pendapat ini, tentu egois jika memaksakan masyarakat harus mengikuti pada satu sosok saja. Lalu, faktor-faktor apa saja sih yang membuat Habib Rizik dipandang negatif dari masyarakat Indonesia? Apa saja ya alasan sehingga masyarakat enggan mengikuti jejak tokoh fenomenal yang satu ini? Yuk kita simak aja infonya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Bahasa yang kurang halus. Habib Rizik memang terkenal sangat frontal dan belak-belakan. Ia tidak akan memikirkan dua kali perkataannya selama hal tersebut sesuai dengan syariat Islam. Namun beberapa kesempatan lalu, hal yang memicu perseteruan warganet dengan pendukung Habib Rizik adalah karena umpatan yang dianggap tidak tepat diucapkan di sebuah majelis yang ditunjukkan kepada Nikita Mirzani. Ungkapan tersebut dianggap kurang sopan dan halus bagi seseorang yang menamakan dirinya ulama. Namun pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport ini bersikukuh tidak salah dan memaklumi hal tersebut. Number 9. Provokatif dan mengajak perpecahan. Kalimat provokatif memang pada akhirnya akan memicu perpecahan ya lovers. Namun hal ini sepertinya tidak terlalu dipertimbangkan oleh sosok Habib Rizik. Meski sebenarnya tujuan utamanya untuk kebaikan, tapi cara yang disampaikan kadang dianggap terlalu barbar. Seperti halnya beberapa waktu lalu, saat videonya beredar tengah mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti penista agama Islam dan agar penghina Nabi bisa diproses secepatnya dengan hukuman yang sepantasnya. Number 8. Agama untuk tujuan politik. Politik memang kadang sangat menjadi kejam bagi beberapa orang. Tak sedikit banyak tokoh yang awalnya memiliki tujuan mulia namun terbelokkan karena fantasi politik dan pemikiran-pemikiran di dalamnya. Jika diarahkan ke dalam hal-hal kebaikan, tentu seorang politisi akan sangat bisa berkontribusi. Namun sebaliknya, jika politik telah mengaburkan idealisme seseorang, tentu hasilnya pun akan berbeda. Masyarakat meyakini bahwa Habib Rizik telah menjadikan agama sebagai tunggangan politiknya. Karena itu, simpati masyarakat pun semakin terkikis. Number 7. Indonesia lebih tentram. Dalam sebuah polling tentang pendapat masyarakat Indonesia terkait kepulangan Habib Rizik, jumlah vote yang mengharapkan Habib kembali ke tanah air lebih sedikit dibanding mereka yang tidak menunggu kepulangan tokoh satu ini. Dalam beberapa komentar, mereka mengatakan bahwa Indonesia terasa lebih damai dan tentram ketika Habib masih berada di Arab Saudi. Warganet mengkhawatirkan jika kepulangan Habib justru akan memicu perdebatan baru yang harusnya tidak usah dibesar-besarkan. Number 6. Pernah melecehkan Pancasila. Pancasila adalah salah satu ideologi bangsa dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Namun bagaimana jadinya jika seorang pemuka agama justru menodai Pancasila yang selama ini dijunjung tinggi? Hal inilah yang juga membuat simpati masyarakat terhadap Habib memudar. Karena hal tersebut, maka ia dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri sebagai tersangka. Number 5. Tersandung kasus dengan wanita. Tak hanya kasus penodaan Pancasila, salah satu kasus yang telah membuat nama Habib tercoreng di mata masyarakat adalah saat skandalnya yang terbongkar ke publik dengan seorang wanita berinisial FH.
Habib dikabarkan menjalin komunikasi mesra dengan wanita tersebut, bahkan menunjukkan perkataan yang tak seharusnya dikatakan. Namun sebelum kasus ini diusut, Habib tiba-tiba harus berangkat ke Arab Saudi. Hingga kepulangannya, skandal ini masih dibekukan dan belum ada penanganan dari pihak kepolisian. Number 4. Sering demo. Masyarakat Indonesia sepertinya memang sudah sangat lelah dan muak dengan aksi demonstrasi di Indonesia. Tokoh bernama lengkap Muhammad Habib Rizik Syihab ini memang sering melakukan aksi demonstrasi bersama ormas yang dipimpinnya, Front Pembela Islam. Sudah ada beberapa hal yang sering menjadi sorotan FPI dalam berdemo, yakni ketika adanya penyimpangan yang dirasa bertentangan dengan agama Islam. Namun ada juga beberapa hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan musyawarah, tapi harus membuat mereka koar-koar lagi. Number 3. Ceramah yang menantang. Bukan Habib Rizik namanya kalau ceramahnya tidak penuh sensasi. Selalu ada tantangan yang ia berikan ketika menyampaikan dakwanya. Bahkan hal ini disepakati oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Jimli As-Siddiq. Ia sempat menyoroti dakwah Habib Rizik karena dianggap selalu menyinggung kinerja pemerintah. Akhirnya ia pun meminta aparat kepolisian untuk menindaklanjuti ceramah yang bersikap penuh kebencian ini. Number 2. Dianggap membuat ekonomi jeblok. Anjloknya perekonomian di Indonesia juga ternyata menyeret nama Habib Rizik sebagai pemicunya. Masyarakat menganggap bahwa Habib telah menyebabkan banyak kemacetan dan membuat banyak keterlambatan penerbangan bagi beberapa maskapai. Hal ini tentunya juga berdampak pada pelaku usaha yang harus membatalkan beberapa event karena masalah ini. Number 1. Pengikutnya terkadang barbar. Sah-sah saja mengagumi seorang tokoh. Dalam beberapa postingan pengikut Habib, mereka dengan lantang menyuarakan status Habib sebagai keturunan ke-38 Nabi Muhammad. Bahkan ditambah dengan foto Habib bersanding dengan Raja Salman. Namun terkuaklah sudah jika ternyata semuanya hanya rekayasa dari fans fanatiknya yang cukup barbar. Inilah 10 alasan kenapa Habib Rizik masih cancel di mata masyarakat Indonesia. Setiap manusia memang memiliki plus dan minusnya. Namun menurut kalian, selain 10 hal ini, apa aja sih kira-kira yang membuat masyarakat ogah dengan metode dakwah Habib Rizik dan FPI? Tulis di kolom komen ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.